Inilah rangkuman tentang Gunung Ruang, gunung yang mengalami erupsi setelah tidur selama 22 tahun. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Akhir-akhir ini, FYP gue dipenuhi dengan berita tentang erupsi Gunung Ruang. Banyak banget di kolom komentar yang tidak tahu perbedaan antara Gunung Ruang dan Gunung Raung. Bahkan banyak yang mengira kalau adminnya yang tipe. Dan mari kita bahas. Yang pertama, perbedaan Gunung Ruang dan Gunung Raung. Gunung Raung itu ada di Jawa Timur, sedangkan Gunung Ruang ada di Sulawesi Utara. Gunung Raung punya ketinggian mencapai 3.344 mdpl dan kalderanya merupakan kaldera kering terbesar di Pulau Jawa. Sementara Gunung Ruang merupakan gunung api berbentuk kerucut yang menjulang tinggi dengan ketinggian mencapai 725 mdpl. Sekaligus membentuk satu pulau tersendiri yang terpisah dengan pulau lainnya. Yang kedua, letusan Gunung Ruang. Gunung ini meletus beberapa kali dalam 2 hari terakhir. Melansir dari Detik Sulsel, Gunung Ruang meletus pada Selasa malam, tanggal 16 April 2024. Status Gunung Ruang meningkat dari level siaga menjadi level awas, terhitung mulai tanggal 17 April 2024, pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Video detik-detik letusan Gunung Ruang banyak beredar di media sosial, menggambarkan betapa dahsyatnya letusan gunung tersebut, disertai dengan badai kilatan petir. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat Gunung Ruang mengalami aktivitas kegempaan sebanyak 944 kali dalam sehari, dengan jumlah terbanyak gempa vulkanik dangkal. Peringatan tsunami juga sempat dikeluarkan dan mengharuskan penduduk yang bermukim di kawasan pesisir menjauh dari pantai. Masyarakat yang bermukim di pantai Pulau Tagulandang diungsikan ke pantai timur untuk menghindari tsunami dan awan panas yang timbul akibat erupsi eksplosif dari Gunung Ruang. Yang ketiga, dampak letusan Gunung Ruang. Erupsi Gunung Ruang diprediksi akan menimbulkan beberapa potensi dampak. Dampak pertama adalah potensi kerusakan lahan dan pemukiman yang mengharuskan pengungsian penduduk di wilayah sekitar gunung akibat adanya semburan material vulkanik seperti abu vulkanik, batu, dan material lainnya. Yang kedua adalah adanya potensi tsunami. Badan Geologi Kementerian atau ESDM mengingatkan bahwa tinggi gelombang tsunami akibat erupsi Gunung Ruang bisa berpotensi mencapai 25 meter. Peringatan itu berdasarkan data sejarah letusan Gunung Ruang di masa lalu. Ya, jadi pada erupsi Gunung Ruang 3 Maret 1871, gelombang pasang atau tsunami hingga 25 meter muncul usai terjadi gempa dibarengi gemuruh erupsi. Gelombang pasang itu menerjang pantai Tagulandang dan menyerang sejauh 180 meter dari pantai. Bahkan dilanjutkan oleh gelombang pasang kedua. Bencana tersebut menelan korban sebanyak 300-400 orang. Media Jepang mengabarkan tentang berita ini. Mereka sedang menyelidiki jika terjadi tsunami, apakah berpotensi sampai ke negaranya atau enggak, terutama daerah Okinawa. Yang ketiga adalah potensi dampak polusi udara. Selain material vulkanik seperti abu dan batu, ternyata Gunung Ruang juga memuntahkan gas sulfur dioksida atau SO2. Gas ini sangat mudah terlarut dalam air, memiliki bau namun tidak berwarna. SO2 telah lama dikenal sebagai gas yang dapat menyebabkan iritasi pada sistem pernapasan, seperti iritasi pada saluran paru-paru yang mengakibatkan timbulnya sulit bernafas. Efek ini bisa lebih parah, khususnya untuk anak-anak, lansia, dan penderita penyakit asma. Beredar video penampakan satelit Jepang yang menangkap ledakan Gunung Ruang yang memuntahkan gas SO2 hingga berkilo-kilometer, bahkan berpotensi menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi buat kalian yang mau beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk memakai masker. Dampak lainnya adalah penutupan bandara. Bandara Samratulangi Manado ditutup sementara imbas erupsi Gunung Ruang. Yang keempat, sejarah Gunung Ruang. Selanjutnya kita bahas tentang sejarahnya. Jadi ternyata bukan kali ini Gunung Ruang membuat heboh warga Sulawesi Utara. Sejarah erupsi Gunung Ruang tercatat sejak tahun 1603 yang memiliki interval erupsi berkisar antara 1 hingga 30 tahun. Dalam sejarahnya,
Letusan Gunung Ruang telah berkali-kali meletus hebat, yakni pada tahun 1603, 1808, 1840, 1870, 1871, 1874, 1889, 1904, 1905, 1914, 1915, 1946, 1949, dan yang terakhir adalah tahun 2002 atau 22 tahun yang lalu. Erupsi tersebut merupakan erupsi eksplosif disertai awan panas. Imbas erupsi Gunung Ruang saat itu, yakni kerusakan lahan dan pemukiman, serta mengharuskan pengungsian penduduk. Diketahui Gunung Ruang, gunung yang paling eksplosif di Sulut, lantaran memiliki siklus yang tak menentu, bahkan relatif lebih lama. Yang kelima, konspirasi ramalan Hardgumai. Di balik peristiwa erupsi Gunung Ruang, ramalan Hardgumai di podcastnya Bang Densu kembali viral. Dalam podcast tersebut, ramalan terkaitnya adanya prediksi bencana yang terjadi di 3 wilayah Indonesia di tahun 2023. Salah satunya adalah wilayah Sulawesi Utara. Dia menggambarkan adanya bencana yang berhubungan dengan air laut yang sangat besar atau ombak yang sangat besar di wilayah Sulawesi Utara. Meskipun dia memprediksi kejadian tersebut di tahun 2023. Banyak netizen yang mengaitkan ramalan Hardgumai tersebut dengan erupsi di Gunung Ruang baru-baru ini yang berpotensi adanya tsunami. Terlepas dari semua itu, prediksi tersebut tidak sepenuhnya benar dan hanya menjadi acuan agar masyarakat Indonesia tetap harus waspada dari bencana yang bisa sewaktu-waktu akan terjadi. Itulah beberapa rangkuman kami tentang peristiwa erupsi Gunung Ruang yang sedang viral baru-baru ini. Mari kita doakan, semoga tidak ada korban, tidak ada tsunami, dan Gunung Ruang kembali seperti semula dengan segala keindahannya. Ngomong-ngomong nih, daerah kalian kena dampak letusan Gunung Ruang gak? Tulis di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih.